Ya, selamat petang, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi, saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Jerry Sanger yang telah mengundang dan memberi kepercayaan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang melayani di El Gibor, lalu ditanya kapan yang ke GBDI, jadi akhirnya sore ini. Nah, Ibu Bapak, saya akan berusaha menggunakan bahasa Indonesia sehingga konsisten karena saya dengar ada yang menerjemahkan ya. Jadi mari kita merenungkan, dalam slide sudah ditayangkan, di dalam bahasa Inggris memang Ecclesiastes. Dan dikatakan kita berusaha mencari makna. Nah, ini memang buku yang jarang dikhotbahkan. Kalau dikhotbahkan biasanya hanya dikutip 2 ayat. Satu tentang kesia-siaan, dan yang satu lagi dikatakan pada waktu yang indah itu terjadi. Namun sesudah itu jarang sekali kita dengar. Nah, sore ini saya ingin membaca bersama-sama dengan Ibu Bapak dari teks ini, dan saya sudah tayangkan karena saya menggunakan terjemahan Alkitab dari LAI, yaitu edisi yang kedua. Saya ingin tahu apakah ada yang sudah punya di sini. Belum ya, ini sudah dilancarkan, sudah diresmikan 2 tahun. Ya, jadi mudah-mudahan Ibu Bapak kalau nanti pulang ke Indonesia beli bawa karena sangat menolong. Karena yang edisi pertama tahun 74 itu sudah 50 tahun lebih. Jadi sudah waktunya bahasa berubah, seperti dulu dieja sorga. Sekarang yang resmi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surga, bukan O tapi U. Bukan korban tapi kurban, karena korban punya arti lain. Korban itu adalah bencana alam, kecelakaan. Kalau kurban yang kita berikan kepada Tuhan. Dan seterusnya, seperti tadi saya melihat mujizat. Itu sekarang resminya mukjizat dan seterusnya. Nah, itu dalam Alkitab edisi kedua, maka saya akan menampilkan dan kita akan baca bersama-sama. Ya, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan 12 dalam terjemahan baru edisi kedua. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Jika satu orang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Pilihan 3 utas tali tak mudah diputuskan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melaksanakannya. Pada awal tahun 1960, saya yakin ada yang sudah lahir, ada yang belum ya. Nah, waktu itu saya masih di sekolah rakyat. Namanya saja belum sekolah dasar, masih sekolah rakyat. Saya mendengar dari suara radio tetangga. Dan waktu itu memang kalau orang punya radio dinyalakan keras-keras, maksudnya menunjukkan saya punya, tapi juga saya mau berbagi. Nah, yang saya terharu waktu itu karena terdengar siapa? Bung Karno sedang berpidato. Itu Presiden RI yang pertama. Dan yang lebih lagi, kalau dahulu ingat, kalau sudah dengar ada suara Pak Karno berpidato, semua orang berhenti dengarkan. Tapi yang lebih menarik bagi saya, ternyata beliau mengutip dari Alkitab.
Nah, ini luar biasa. Dan yang membuat saya terharu adalah dari kitab Pengkhotbah. Yang dikutip itu pasal 3 yang berkata begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya. Nah, saya bertanya, kalau Bung Karno yang resminya bukan beriman Kristiani mengutip dari Alkitab, apalagi dari buku Pengkhotbah, harusnya kita lebih tekun ya. Apalagi seperti buku Pengkhotbah yang jarang kita dengar atau jarang kita baca ini. Nah, Ibu Bapak, waktu itu tahun 60 belum disebut buku Pengkhotbah. Karena waktu itu yang ada di dalam slide yang saya tunjukkan, nanti bisa ditampilkan, namanya masih buku Al-Khatib. Nah, ini dari terjemahan nama aslinya dalam bahasa Ibrani, Kohelet. Nah, Kohelet ini mempunyai kisah yang akan saya jelaskan. Namun saya akan menerangkan mengapa di dalam bahasa Inggris terjemahannya bukan Kohelet tapi Ecclesiastes. Ini diambil dari terjemahan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang terjadi 3 abad sebelum Masehi. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, Alkitab orang Israel dari bahasa Ibrani sudah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, yaitu di Alexandria, di mana orang Israel waktu itu tersebar, orang Ibrani tersebar, sehingga bahasa di sekolah adalah bahasa Yunani. Seperti waktu kita dijajah Belanda, orang tua saya sekolah bahasa Belanda. Dari sanalah saya belajar bahasa Belanda, mendengar ayah dan ibu berbicara satu sama lain. Pada waktu penjajahan Jepang berubah, harus belajar bahasa Jepang. Nah, karena itulah mereka menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Inilah yang disebut Septuaginta. Nah, di dalam Septuaginta digunakan kata Ecclesiastes. Sebab itu Alkitab bahasa Inggris menggunakan Ecclesiastes. Nah, di dalam terjemahan lama yaitu tahun 1879. Wah, itu zaman sebelum opa saya ya. Ini digunakan kata Al-Khatib. Dari mana? Dari kata yang maknanya, kalau kita tahu khotib bahasa Arab, ini khatib. Al itu kata sandang, artinya pengkhotbah. Nah, karena Al-Khatib sudah tidak bahasa yang dikenal umum, maka dalam terjemahan baru tahun 1974 yang selanjutnya itu di dalam bahasa Indonesia masa kini yang juga terbitan Lembaga Alkitab tahun 85, dan sekarang dalam edisi kedua ini semuanya menggunakan nama pengkhotbah. Nah, apa maknanya? Jadi kalau kita melihat kesimpulannya dimulai dengan kata Kohelet di dalam bahasa Ibrani. Kohelet ini diterjemahkan menjadi pengkhotbah. Karena apa? Memang makna kata Kohelet adalah seseorang yang dipilih dari kumpulan. Ya, Pak Jerry mungkin masih ingat dulu kalau kita ke gereja namanya mau kemana? Mau ke kumpulan. Nah, bahasa Melayu kumpulan itu artinya di mana assembly, orang berkumpul bersama-sama beribadah. Nah, di sanalah lalu kita mempunyai kata bahwa Kohelet adalah seorang yang mengumpulkan. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita melihat makna dari tulisan dan kesimpulan dari buku ini, makna Kohelet yang sebenarnya adalah seorang guru,
seorang pemikir, seorang filsuf. Jadi dengan kata lain kita melihat bahwa dulu banyak orang menduga Kohelet ini nama samaran dari Salomo. Ternyata bukan. Karena apa? Kalau ini memang dari Raja Salomo, nama Salomo pasti akan ditampilkan. Mengapa harus disembunyikan? Karena dia raja terkenal. Dan juga kalau kita melihat mengapa di dalam bahasa Ibrani konsisten disebut Kohelet, Kohelet, Kohelet. Di pasal 1, di pasal 4 dan seterusnya. Nah sekarang kita mau melihat isi buku Al-Khatib yang sekarang disebut pengkhotbah, bahasa Ibraninya Kohelet, bahasa Inggrisnya Ecclesiastes, itu apa sebenarnya? Ternyata ini adalah kumpulan kata-kata bijak, wisdom sayings, dari the philosopher, the thinker. Pemikir, guru, filsuf ini menyampaikan kata-kata bijak yang menunjukkan bagaimana singkatnya hidup. Dan bukan itu saja, hidup ini penuh kontradiksi, penuh pertentangan, penuh ketidakadilan, penuh hal-hal yang sulit dimengerti. Ya baru kemarin di Oval White House, apa yang terjadi? Harusnya ada pembicaraan baik-baik, akhirnya menjadi berita dunia. Ya, saya tidak perlu jelaskan. Tapi ini yang membuat orang bertanya, mengapa? Bahkan kalau kita baca di Pengkhotbah 12 ayat 8, ini yang sering dikutip ya. Hidup itu sia-sia katanya. Mungkin Anda pernah berpikir begitu. Hang on. Terus dengarkan. Bukan hanya Anda yang pernah berpikir hidup itu sia-sia. Kita semua pernah mengalami masa itu. Siapa yang tidak pernah mengalami masa itu? Pernah, pasti. Yang terjadi di California itu mengejutkan. Sebenarnya ini hal yang lumrah, di Australia pun terjadi. Kalau namanya summer ada bushfire. Tetapi yang terjadi di California kali ini luar biasa. Tapi karena jauh, kita berpikir itu jauh. Dan yang kita mendengar, ya melalui TikTok, melalui Instagram, melalui YouTube ditunjukkan, oh ada Alkitab yang tidak terbakar. Ya, lihat itu slides berikutnya, dilihat dari satelit. Itu luasnya yang terbakar. Dan kalau kita melihat slides berikut ditunjukkan, ini di dalam TikTok ditunjukkan, ada Alkitab yang sampulnya terbakar, isinya tidak terbakar. Sehingga orang berkata mukjizat. Firman Tuhan tetap ada. Nah, tapi pertanyaannya, apakah semua happy end seperti itu? Yang berikut, slides berikut menunjukkan ada gereja di California namanya Calvary Church. Dan dilaporkan oleh Justin Anderson bagaimana pengalaman gereja itu. Yang sebelah kiri adalah gambar ruang ibadah yang utama terbakar. Yang kanan masih ada. Dan ini termasuk bangunan yang masih diamankan oleh yang tidak kelihatan. Karena sekitarnya habis. Namun apakah bisa digunakan? Ya belum. Karena sisa-sisa terbakar itu masih penuh dengan hal-hal yang beracun, yang membahayakan kesehatan. Nah, pertanyaannya, kalau itu adalah orang yang kita kenal, itu menjadi sangat personal. Dan sekarang saya akan menunjukkan, ternyata salah satu yang kena
adalah kawan kerja saya sendiri yang sama-sama melayani di lembaga Alkitab. Silakan tampilkan. Dari kiri ke kanan, Dr. Renier de Blois itu berasal dari Belanda. Dan beliau ini sebenarnya selain doktor biblika, dia yang memulai software Alkitab Paratext. Ini sekarang digunakan oleh semua penerjemah Alkitab di seluruh dunia. Yang kedua, Dr. Cathy Banwell, itu tokoh penerjemahan Alkitab dari Inggris. Ya, sesudah itu tahu Humble Me. Lalu Pak, yang di sebelah kanan itu adalah Hart Wins, Direktur Lembaga Alkitab Kanada. Nah, yang saya mau ceritakan rekan saya yang tinggi di belakang. Namanya Dr. Robert Bascom, panggilannya Bob. Next slide. Rumah beliau seluruh garasinya habis terbakar, ikut terbakar. Tetapi rumahnya selamat. Padahal seluruhnya habis, di wilayah itu nggak ada ratu rumah yang berdiri. Rumah dia berdiri. Kita bersyukur pada Tuhan. Namun kalau ditanya di mana sekarang dia tinggal, dia katakan saya sedang menyewa rumah, mungkin sampai akhir tahun kami tinggal di sana. Kami dilindungi Tuhan, anjing pun masih hidup, nggak ikut mati. Padahal seluruhnya habis. Namun tidak layak ditinggali. AC-nya rusak, listriknya rusak, pemanasnya rusak. Dan debu yang ada adalah toksik, beracun. Dan kalau mengalami ini, asuransi pasti akan memakan waktu lama. Karena yang jadi korban banyak. Namun yang saya mau katakan, waktu saya kontak, beliau mengatakan begini, we return to an insight learned in other crisis. Kawan saya ini bisa berkata, dari pengalaman krisis-krisis sebelumnya, saya belajar sesuatu. Next. Things can sometimes get difficult. But life is good. We are blessed. Bagaimana orang yang mengalami masalah seperti ini? Sekarang sedang ngungsi. Namun kalau melihat semuanya, dia belajar bahwa kadang-kadang hidup itu jadi sulit. Namun sudah ada pengalaman sebelum ini yang membuat dia kuat. Dan dia berkata, hidup itu masih baik. Because God is good. So life is good. We are blessed. Blessed karena apa? Memang kalau dipikir, kita tidak bisa menjelaskan mengapa. Seluruh wilayah habis, rumahnya dia yang garasinya aja habis. Nah, mengapa bisa sampai pada kesimpulan itu? Nah, inilah yang mau saya sampaikan ibu bapak saudara-saudari. Next. Sang filsuf di sini dalam kitab Pengkhotbah menganjurkan pembacanya untuk tetap hidup, tetap bekerja giat, tetap sebanyak mungkin dan selama mungkin menikmati hidup karena hidup pemberian Allah. Ya, banyak orang kalau sudah kena sakit, apalagi kena dampak krisis, perusahaannya kolaps, investmentnya jatuh, sahamnya habis, lalu putus asa, bahkan tidak kurang yang langsung bunuh diri. Namun di sini pemikir, filsuf, pengkhotbah mengingatkan kita, jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan yang nekat. Pembaca buku Pengkhotbah sadar bahwa beriman dan berharap kepada Tuhan itu yang akan memberikan makna.
termasuk dalam keadaan sulit. Waktu menghadapi tantangan, waktu menghadapi cobaan. Nah, mari kita lihat satu ayat demi satu ayat. Dibuka dengan kisah tentang bagaimana kalau dua orang bergabung itu lebih baik daripada satu orang berdiri sendiri. Berdua lebih baik dari seorang diri. Kalau seorang bekerja dapat gaji. Tapi kalau dua orang sama-sama bekerja, gajinya 2 kali lipat. Wah, ini kan umum. Yes. Tapi inilah kata-kata bijak yang Alkitab mengatakan ini juga bagian dari firman Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa yang hal-hal sehari-hari ini Tuhan tidak berikan kebijaksanaan. Ini yang orang kali salah mengerti. Upah yang mereka terima dalam jerih payah mereka kalau dua orang lebih bagus dari satu orang. Hal yang sederhana tapi penuh dengan hikmat. Ayat 10. Di sini kita melihat karena kalau mereka jatuh, ya, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Kalau mengikuti dari terjemahan digital, masih ada kata bahasa lama, why, betul? Ya, itu sudah tidak ada lagi karena sudah bukan bahasa Indonesia yang umum. Tapi apa yang mau saya tekankan di sini? Di sini kita melihat pentingnya kita memiliki sahabat. Pentingnya kita mempunyai orang yang bekerja sama dengan kita. Pentingnya kita memiliki orang yang saling membantu. Sehingga pada saat kita jatuh ada yang mengangkat kita. Pada saat kita terperosok ada yang menghibur kita. Pada saat kita sakit ada yang menjenguk kita. Mari, selanjutnya ayat 11 makin ditekankan lagi. Ini menarik sekali. Jadi kalau mula-mula tadi bekerja, 1 dapat penghasilan 1, 2 dapat penghasilan lebih. Kalau ada teman dalam keadaan susah, ada yang menolong. Dan sekarang juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat memberi menjadi hangat? Nah, yang versi edisi pertama pakai kata panas. Panas itu gerah, ya. Kalau hangat itu pas. Kalau panas itu gerah itu. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ini terjemahan jauh lebih baik dan ini mau mengingatkan kita. Ini bukan masalah suami istri loh ya. Ini bukan masalah seksual, bukan ini. Ini menunjukkan kalau kita pernah camping, pernah naik ke gunung, di sana kita merasakan pentingnya punya kawan. Apalagi kalau pakaian kita tidak cukup hangat. Ya, tidak bisa bawa heater kan? Di sana kita melihat bahwa seorang yang menjadi kawan kita itu dapat menghangatkan kita. Dan yang lebih menarik kalau kita perhatikan di ayat 12, di sana dikatakan jika satu orang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Nah ini diulang, diingatkan. Kalau 1 bisa dikalahkan. Begitu 2. Dan lebih lagi, kalau 3. Nah, dan dikatakan apa? Pilinan 3 utas tali. Kalau tali dengan tali dengan tali dan ini dipilin, no way. Tidak mudah mematahkannya, tidak mudah diputuskan. Jadi di sini kita melihat bagaimana manfaat dari persahabatan.
Dan itu bukan saja dalam hal-hal jasmani, tapi termasuk dalam hal-hal rohani. Dan di sini kita melihat perlindungan yang dinikmati oleh kelompok yang mau bersatu. Sementara satu orang mudah dikalahkan, dua orang dapat menahan serangan, tetapi kalau kelompok 3 ke atas itu jauh lebih tangguh. Dan di sini kita melihat bahwa ini adalah satu gambar yang memberikan kita pemahaman bagaimana kita mencari makna tentang hidup. Ya, kita itu hidup, apalagi di negara seperti Australia. Saya dulu tinggal di Amerika 9 tahun, kalau Bu Vivian bahkan 11 tahun di sana. Kita tuh selalu ditekankan, you are yourself, you are the only one, you are unique. Seolah-olah semua itu pada ego. Sehingga semua kita berlomba-lomba untuk menang, bahkan kalau perlu kawan diturunkan. Supaya apa? Supaya kita yang jaya. Sehingga ada joke, tapi saya pikir joke ini ada kebenarannya. Katanya begini, kalau mengirim kepiting, tahu ya kepiting, crabs, dalam kuali, ya gentong yang besar, naikkan pesawat udara. Kalau dari Jepang, itu harus ditutup rapat-rapat. Kalau enggak nanti semua keluar. Tapi kalau dikirim dari India katanya enggak perlu ditutup. Loh mengapa? Kalau satu naik, yang lainnya narik dia turun. Ngapain kamu mau naik? Ayo turun. Artinya memang tidak biasa ya, orang dia saling iri, saling. Nah, tapi saya kira bukan India saja ya. Kita ada juga orang-orang seperti itu. Nah, intinya apa? Joke ini menunjukkan ada kata-kata bijaksana di dalamnya. Kalau orang tidak mengerti firman Tuhan ini, kita perlu bersahabat. Kita perlu berteman. Kita jangan mencari musuh. Kita harus bergandengan tangan. Karena ini yang dikatakan firman Tuhan. Justru nanti waktu menghadapi kesulitan, waktu menghadapi masa-masa yang tidak mudah untuk survive, di sanalah kawan kita yang mendoakan kita, yang memberikan semangat kepada kita, yang membacakan firman Tuhan kepada kita, memberi nasihat yang baik kepada kita. Itulah yang akan memberikan semangat dan makna pada hidup itu. Apa alternatifnya? Alternatifnya itu ada di pasal 4 ayat 4, di mana orang itu saling bersaing, di mana ada rasa iri hati. Dan kalau sudah ada iri hati, nah tidak ada habisnya. Inilah yang diberikan untuk pengikut-pengikut Yesus, termasuk di GBDI Brisbane ini. 27 Januari adalah peringatan 70 tahun Auschwitz. Karena pada tahun 45 Auschwitz dibebaskan. Dan kalau kita tahu di sana 1,1 juta orang Yahudi dibunuh. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Kalau itu di Auschwitz saja 1,1, di seluruh dunia 6 juta. Dari 11 juta penduduk Yahudi, 6 juta dibunuh. Jadi korban. Namun yang saya mau share ini adalah pengalaman seorang bernama Yankel. Dia saat ini tinggal di Crown Heights di Brooklyn, di New York. Dia sekarang pemilik toko roti. Tetapi semua orang yang beli roti di tokonya, dia menyampaikan cerita ini. Tahukah Anda mengapa saya masih hidup sekarang? Dan ceritanya menarik. Izinkan saya membacakannya untuk Anda semua. Mengapa saya masih hidup? Saat itu saya masih kanak-kanak, masih remaja.
Kami berada di kereta di gerbong yang dibawa akan ke Auschwitz. Malam tiba. Di gerbong kereta itu sangat dingin dan membekukan. Memang orang-orang Jerman akan meninggalkan gerbong kereta di sisi rel sepanjang malam. Karena ini musim dingin, salju turun, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa selimut untuk menghangatkan kami. Memang tujuannya untuk menghabisi nyawa semua. Duduk di sebelah saya seorang Pak Tua. Seorang pria yang saya kenal dari kampung halaman saya. Meskipun saya tidak mengenalnya baik. Dan saya belum pernah melihat Pak Tua itu begitu ketakutan. Dia menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan sangat mengerikan. Jadi saya memeluknya. Mulai mengusap-ngusapnya untuk menghangatkannya. Saya mengusap lengannya, kakinya, wajahnya, lehernya. Dan saya berkata, Pak, semangat ya. Tetap bertahan. Kalau bahasa kita, hang on, hang on. Sepanjang malam, saya menghangatkan pria itu dengan cara ini. Saya lelah. Saya sendiri kedinginan. Jari-jari saya mati rasanya. Tetapi saya tidak berhenti menggosok-gosok panas tubuh ke tubuh Pak Tua itu. Berjam-jam berlalu seperti itu. Akhirnya malam berlalu. Sinar matahari mulai masuk ke gerbong. Dan mulai ada sedikit kehangatan. Mulai ada terang. Waktu saya menoleh ke kiri ke kanan. Semua mati lemas. Dan dalam gerbong itu hanya 2 orang yang hidup. Pak Tua dan saya. Tidak ada orang lain yang bisa melewati malam itu. Mereka semua meninggal karena kedinginan. Hanya 2 orang yang selamat. Pak Tua dan saya. Pak Tua selamat karena saya menghangatkannya. Tapi saya juga selamat karena saya menghangatkannya. Nah, ibu bapak saudara-saudari. Mungkin kita bertanya, itu kan dari perjanjian lama. Bagaimana di perjanjian baru? Ternyata, walaupun saya tidak tulis di sana, Paulus mengingatkan kita, dan izinkan saya membaca dari Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2 dari terjemahan edisi kedua. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ibu bapak saudara-saudari, ternyata Paulus mengatakan hal yang sama. Kalau kita sebagai pengikut-pengikut Yesus memahami hikmat, the wisdom, ini yang kita laksanakan. Ini yang kita amalkan. Ini yang kita terapkan. Kita dapat berkata bersama kawan saya Bob Bascom, life is good, we are blessed. Ini ujian iman kita. Kalau pada saat kita down, pada saat kita sedang keadaan yang sungguh-sungguh di bawah, seolah-olah di lembah maut, ingat firman Tuhan ini. Ingat, bahkan sebelum di sana
ingat firman Tuhan ini dan terapkan. Karena Tuhan memberi kita saudara-saudari seiman. Dan Tuhan juga yang berjanji, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Dapatkah kita berkata, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, di setiap musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah. Ada yang kenal itu? Itu adalah lirik pujian yang kita akan nyanyikan bersama-sama.